Luka di wajahnya sangat parah. "Nak, jangan dilihat," kata ibu mertuaku sambil menahan tutup peti mati suamiku. Aku menurut, mengira itu demi kebaikanku. Tapi malam ini, 3 jam setelah tanah makamnya basah, aku membuka laptop kerjanya dan menemukan folder tersembunyi bertuliskan, "Jika aku sudah mati." Aku syok, ternyata jenazah dalam peti itu adalah. Saksikan hingga akhir dan temukan rahasia yang mengejutkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Fanny duduk di sofa ruang tamu, menatap layar ponsel dengan tangan yang sedikit gemetar. Sebuah pesan masuk dari rumah sakit membuat dadanya terasa sesak. Suaminya, Adrian, telah meninggal dalam kecelakaan mobil di jalan tol. Adrian adalah pria yang ramah dan penyayang. Ia selalu perhatian pada Fanny dan keluarganya. Mereka baru menikah 5 tahun, dan Fanny merasa hidupnya lengkap bersamanya. Kabar ini terasa seperti mimpi buruk. Tak lama setelah itu, Fanny pergi ke rumah duka. Ibu Hanifah, Ibu Adrian, menyambutnya dengan wajah datar. Ibu Hanifah selalu dikenal tegas dan cenderung mengatur. Saat Fanny mencoba membuka peti untuk melihat Adrian, Ibu Hanifah langsung menahan tangan Fanny. "Fanny, jangan dibuka. Kondisinya sudah hancur. Peti harus dipaku," kata Ibu Hanifah tegas. Fanny menelan ludah. Ia mengangguk, meski rasa ingin tahunya semakin besar. Ia merasa ada yang aneh dengan larangan itu, tapi ia memilih diam. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Fanny duduk di kamar Adrian. Laptop milik Adrian masih menyala. Saat menelusuri file-file kerja, ia menemukan folder tersembunyi bernama, "Jika Aku Sudah Mati." Dengan hati-hati, Fanny membuka folder itu. Di dalamnya ada dokumen dan surat yang membuatnya tercengang. Adrian menulis bahwa kematiannya mungkin disebabkan oleh ibunya sendiri, karena masalah utang dan ambisi. Surat itu meminta Fanny untuk tidak mencairkan asuransi jiwa. Fanny mengerutkan dahi. Adrian sangat menyayangi ibunya. Jadi mengapa ia menulis hal seperti ini? Fanny mulai curiga, apakah ini peringatan jujur atau permainan untuk memanipulasinya? Keesokan paginya, Ibu Hanifah datang dengan ekspresi serius. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan dokumen pencairan asuransi senilai 5 miliar rupiah dan menuntut Fanny menandatanganinya. "Fanny, ini untukmu. Tanda tangan saja, jangan menunda," ujar Ibu Hanifah dengan nada tegas. Fanny menatap dokumen itu. Jantungnya berdegup kencang. Di satu sisi, ia ingin mempercayai mertua. Di sisi lain, rasa curiga dan pertanyaan tentang Adrian yang masih hidup mulai muncul di benaknya. Beberapa hari setelah pemakaman, Fanny masih merasa gelisah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan surat Adrian dan sikap Ibu Hanifah yang menekan pencairan asuransi. Perasaan curiga terus menguat. Pagi itu, Fanny memutuskan untuk bertemu Reza, seorang detektif swasta yang direkomendasikan teman kerjanya. Reza dikenal profesional dan selalu teliti dalam pekerjaannya. "Fanny, apa yang ingin ibu temukan?" tanya Reza saat mereka duduk di kafe dekat rumah Fanny. "Semua tentang kematian Adrian. Saya merasa ada yang tidak benar," jawab Fanny singkat. Reza mengangguk. "Kalau begitu, kita mulai dari lokasi kejadian dan rekaman CCTV. Biasanya ada sesuatu yang bisa menunjukkan fakta sesungguhnya." Beberapa jam kemudian, Reza mengirimkan rekaman CCTV dari jalan tol pada hari kecelakaan. Fanny menatap layar komputer dengan hati-hati. Yang terlihat di video membuatnya terkejut. Mobil Adrian berhenti di pinggir jalan. Adrian keluar, masih hidup, lalu menyeret sesuatu ke kursi pengemudi. Beberapa detik kemudian, Adrian masuk ke sebuah SUV mewah yang menunggu di sisi jalan. Tak lama setelah itu, mobil Adrian didorong ke jurang dan meledak. Fanny menunduk, mencoba mencerna semua itu. Jadi mobilnya meledak. Tapi Adrian masih hidup, gumamnya. Reza menambahkan, "Kita harus menelusuri siapa yang ada di mobil itu dan kemana Adrian pergi."
Ini bukan kecelakaan biasa. Hari itu berakhir dengan Fanny pulang ke rumah dalam keadaan bingung. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap kematian suaminya ternyata penuh misteri. Malamnya, Fanny menatap foto Adrian dan tersenyum pahit. Ia tahu, perjalanan mencari kebenaran baru saja dimulai. Ia harus tetap tenang dan berhati-hati. Adrian mungkin masih hidup. Beberapa hari setelah melihat rekaman CCTV, Fanny tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dilihatnya. Adrian masih hidup. Tetapi siapa yang ada di mobil yang meledak itu? Fanny memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Malam itu, setelah rumah sepi, ia masuk ke lemari penyimpanan di ruang tamu dan mengambil potongan kain dari mobil Adrian yang terbakar. Kain itu masih penuh bekas darah. Ia membawa kain itu ke laboratorium kecil yang dimiliki temannya di kota sebelah. Fanny diam-diam membandingkan sampel darah dengan sikat gigi Adrian yang tersimpan di rumah. Hasilnya keluar beberapa jam kemudian. Fanny menatap layar komputer dan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. DNA itu tidak cocok. Jenazah yang dikubur bukan Adrian. Fanny menelan ludah. Semua rasa curiga sebelumnya berubah menjadi kepastian. Adrian tidak meninggal. Besok paginya, Fanny bertemu Reza lagi. Reza, hasil DNA sudah keluar. Jenazah di makam itu bukan Adrian, katanya sambil menunjukkan laporan lab. Reza mengangguk pelan. Kalau begitu, kita harus menelusuri siapa korban sebenarnya dan apa tujuan Adrian. Ini bukan sekadar kebohongan kecil, Fanny. Ini rencana besar. Fanny merasa campur aduk antara lega dan takut. Ia lega karena Adrian masih hidup, tetapi takut karena Adrian mungkin terlibat sesuatu yang sangat berbahaya. Sore itu, Fanny duduk di teras rumah sambil menatap jalan. Ia tahu langkah selanjutnya adalah mencari Adrian dan memahami motifnya. Namun, ia juga sadar bahwa setiap gerakan harus hati-hati. Kesalahan sedikit saja bisa berbahaya. Beberapa hari setelah hasil DNA keluar, Fanny mulai menelusuri jejak Adrian. Ia mencari informasi dari teman-teman kerja suaminya dan mencoba memeriksa akun-akun digital yang biasa digunakan Adrian. Malam itu, di rumah, Fanny mencoba membuka Adrian. Setelah beberapa percobaan, ia berhasil masuk menggunakan tanggal jadian Adrian dengan seorang wanita bernama Yasmin, sosialita kaya yang dikenal banyak orang. Di dalam folder itu, Fanny menemukan foto-foto Adrian dan Yasmin sedang berlibur di villa mewah. Mereka terlihat santai dan bahagia, jelas jauh dari bahaya atau kesedihan. Fanny menatap layar dengan tangan gemetar. Jadi, Adrian memang hidup dan berselingkuh, gumamnya. Ia menyadari bahwa Adrian memilih hidup mewah dan meninggalkannya dalam kebohongan. Rasa sakit hati dan marah mulai muncul. Tetapi Fanny tahu ia tidak bisa bertindak terburu-buru. Ia harus menyusun strategi. Keesokan paginya, Fanny bertemu Reza. Ia menceritakan penemuan tentang Yasmin dan villa mewahnya. Reza mendengarkan dengan serius. Fanny, sekarang kita tahu kemana Adrian pergi. Tapi kita harus berhati-hati. Sosialita kaya biasanya punya pengamanan ketat dan pengaruh besar, kata Reza. Fanny mengangguk. Ia menatap foto Adrian dan Yasmin sekali lagi. Aku akan menemukan cara. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja, jawabnya tegas. Hari itu Fanny mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa menghadapi Adrian dan Yasmin bukan hanya soal menemukan kebenaran, tapi juga menyiapkan strategi untuk mengambil kendali atas situasi. Malamnya, Fanny menulis daftar bukti dan langkah-langkah yang harus diambil. Ia menatap langit dari jendela kamarnya, berniat tetap fokus dan tidak membuat kesalahan. Semua rencana dimulai dari sini. Beberapa hari setelah menemukan villa Adrian dan Yasmin, Fanny mulai merancang langkah berikutnya. Ia tahu langsung menghadapi Adrian akan berisiko, jadi ia memilih cara yang lebih hati-hati. Menggunakan psikologi untuk membuat mertuanya takut. Pagi itu, Fanny menyiapkan paket misterius. Ia memasukkan kain kafan dan menulis sebuah pesan singkat.
Kembalikan wajahku. Paket itu ia kirimkan ke rumah Ibu Hanifah tanpa meninggalkan alamat pengirim. Siang harinya, Ibu Hanifah membuka paket itu dan menjerit kaget. Wajahnya pucat, dan ia langsung menelepon Adrian. Fanny mengetahui melalui penyadapan bahwa telepon itu membuat lokasi villa Adrian terlacak. Fanny menatap layar ponselnya dengan tenang. Ia tahu langkah ini berhasil. Adrian dan Yasmin mulai panik karena keberadaan mereka sudah diketahui, tetapi mereka tidak tahu siapa yang memulai semuanya. Malamnya, Fanny duduk di ruang tamu sambil menyusun rencana berikutnya. Ia menulis daftar bukti yang ia miliki, foto-foto Adrian dan Yasmin, dokumen keuangan, serta catatan surat wasiat yang ditemukan di laptop Adrian. Semua bukti itu bisa digunakan untuk menekan Pak Harjo, ayah Yasmin, jika diperlukan. Reza datang ke rumah Fanny sore itu. Fanny, langkahmu efektif. Ibu Hanifah ketakutan, dan Adrian mulai salah langkah. Tapi kita harus tetap hati-hati. Mereka bisa balik menyerang kapan saja, kata Reza. Fanny mengangguk. Ia tahu permainan ini baru saja dimulai, dan kesabaran adalah kunci. Setiap tindakan harus diperhitungkan, agar kebenaran bisa terungkap tanpa risiko bagi dirinya. Malam itu, Fanny menutup laptopnya dan menarik napas panjang. Ia tidak hanya ingin menemukan Adrian dan menghadapi pengkhianatannya, tapi juga memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan bagi semua yang dirugikan. Beberapa hari setelah meneror Ibu Hanifah, Fanny merasa sudah saatnya melangkah lebih jauh. Ia memutuskan untuk menghadapi Pak Harjo, ayah Yasmin, karena ia yakin lelaki itu bisa memberitahukan lokasi Adrian dan Yasmin. Pagi itu, Fanny mengatur pertemuan di kantor Pak Harjo. Ia membawa dokumen-dokumen penting, foto Adrian hidup bersama Yasmin dan bukti penggelapan pajak di perusahaan Pak Harjo. Pak Harjo menyambut Fanny dengan senyum dingin. "Fanny, apa maksud kedatanganmu?" tanyanya. Fanny meletakkan dokumen di atas meja dan menatapnya. "Saya tahu Adrian hidup. Saya juga tahu semua yang terjadi di perusahaan Anda. Sekarang, beritahu lokasi Adrian dan Yasmin, atau semua bukti ini akan saya serahkan ke polisi." Wajah Pak Harjo berubah. Ia menyadari situasinya. Ini serius. Fanny menunduk sejenak, kemudian menatapnya dengan tegas. "Sangat serius. Tidak ada kompromi. Saya hanya ingin Adrian dan Yasmin ditangkap, dan semua yang mereka lakukan tidak lolos begitu saja." Pak Harjo terlihat gelisah. Ia tahu reputasinya, bisnisnya, dan keluarganya terancam jika bukti ini tersebar. Akhirnya, ia menyerah dan memberikan alamat villa tempat Adrian dan Yasmin bersembunyi. Fanny meninggalkan kantor dengan langkah mantap. Ia merasa lega sekaligus tegang. Langkah berikutnya adalah menyerahkan informasi ini ke pihak berwenang. Ia tahu Adrian dan Yasmin tidak akan mudah ditangkap, tapi ia sudah berada satu langkah di depan. Malam itu, Fanny duduk di meja kerjanya. Ia menatap foto Adrian di laptop, mencatat semua bukti dan rencana untuk tahap berikutnya. Ia sadar, setiap keputusan yang diambil harus tepat. Keadilan harus ditegakkan, dan kali ini, ia tidak akan menyerah. Beberapa hari setelah mendapatkan lokasi villa Adrian dan Yasmin, Fanny menyerahkan semua informasi kepada polisi. Ia tetap berada di rumah, menunggu kabar terbaru sambil memastikan semua bukti yang dimilikinya aman. Pagi itu, Ibu Hanifah pergi ke bank untuk mencairkan asuransi senilai 5 miliar rupiah. Ia merasa yakin semuanya sudah berhasil. Namun, ketika teller memeriksa, rekening itu diblokir oleh pihak berwenang karena dugaan pemalsuan kematian. Ibu Hanifah panik dan langsung menelepon pengacara, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Rasa percaya dirinya berubah menjadi ketakutan. Sementara itu, polisi bergerak menuju villa tempat Adrian dan Yasmin bersembunyi. Mereka mengepung lokasi dengan cepat dan tertutup. Adrian dan Yasmin panik begitu menyadari kedatangan polisi. Adrian mencoba melarikan diri melalui hutan belakang villa. Polisi menembakkan peringatan,
Tetapi Adrian tetap memaksa kabur. Akhirnya, ia terkena tembakan di kaki dan pincang. Polisi segera menangkapnya bersama Yasmin. Di rumah Fanny, seorang petugas polisi datang untuk menangkap Ibu Hanifah. Fanny menatap dingin mertuanya ketika diborgol. Ia berkata pelan tetapi tegas, "Ibu bilang wajah jenazah hancur? Sekarang hidup ibu yang akan hancur." Ibu Hanifah pingsan di tempat. Fanny berdiri menatapnya sebentar, lalu menarik napas panjang. Ia tahu tahap penting sudah selesai, tetapi masih banyak yang harus diurus untuk memastikan keadilan ditegakkan sepenuhnya. Malamnya, Fanny duduk di ruang tamu, menatap langit melalui jendela. Ia merasa lega melihat Adrian dan Yasmin ditangkap, dan Ibu Hanifah menghadapi akibatnya. Semua rencana yang disusunnya berjalan sesuai strategi. Beberapa minggu setelah penangkapan Adrian, Yasmin, dan Ibu Hanifah, proses pengadilan dimulai. Fanny hadir di ruang sidang dengan wajah tenang, membawa semua bukti yang telah dikumpulkannya. Hakim membuka sidang dan memanggil terdakwa satu persatu. Adrian mencoba bersikap tenang, tetapi terlihat gugup. Yasmin tampak cemas, sementara Ibu Hanifah menundukkan kepala dan terlihat tegang. Fanny menyerahkan foto-foto Adrian hidup bersama Yasmin, dokumen penggelapan pajak Pak Harjo, dan chat lama antara Adrian dan ibunya yang menunjukkan rencana jahat mereka. Semua bukti itu membuat Adrian dan Ibu Hanifah sulit membela diri. Ketika giliran Adrian berbicara, ia mencoba berdalih bahwa ia diculik dan tidak tahu apa-apa. Fanny mengangkat dokumen chat lama dan menatap hakim. Ini semua bukti yang menunjukkan Adrian dan ibunya merencanakan kematian tunawisma agar terlihat seperti kematian Adrian. Tidak ada yang bisa menutupi ini. Hakim menatap bukti-bukti itu dengan serius. Suasana ruang sidang tegang, tetapi jelas arah keadilan sudah terlihat. Akhirnya, keputusan dijatuhkan. Adrian divonis penjara seumur hidup karena pembunuhan berencana dan penipuan. Ibu Hanifah divonis 20 tahun penjara. Pak Harjo dan Yasmin juga dijatuhi hukuman penjara, sementara aset mereka disita. Fanny menarik napas lega. Semua orang yang terlibat dalam kebohongan dan kejahatan itu telah menerima konsekuensinya. Meski prosesnya panjang, keadilan akhirnya ditegakkan. Setelah sidang, Fanny duduk di luar gedung pengadilan. Ia menatap matahari sore yang mulai turun. Ia merasa lega dan siap melanjutkan hidupnya. Semua yang ia lakukan selama ini bukan untuk balas dendam semata, tetapi untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Fanny mulai menata hidupnya kembali. Semua bukti sudah diserahkan, semua pelaku kejahatan sudah dihukum, dan keamanan dirinya sudah terjamin. Pagi itu, Fanny pergi ke kantor amal. Ia menyumbangkan sebagian harta warisan dari Adrian untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Ia merasa lega bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat setelah semua kejadian kelam itu. Siang harinya, Fanny mengunjungi makam tunawisma yang jenazahnya pernah dikubur sebagai pengganti Adrian. Ia menyiapkan nisan dengan nama yang layak dan menaburkan bunga di atasnya. Fanny berdoa untuk kedamaian bagi orang yang tidak bersalah itu. Setelah itu, Fanny pulang ke rumah. Ia menatap cincin kawin yang dulu selalu ia kenakan, lalu meletakkannya di tong sampah. Ia tersenyum pelan dan menarik napas dalam-dalam. Kini, ia siap membuka lembaran baru dalam hidupnya. Malamnya, Fanny duduk di mobilnya, menyalakan mesin, dan melihat kota yang mulai sepi. Ia merasa bebas dari kebohongan, manipulasi, dan rasa sakit. Semua yang terjadi telah membentuknya menjadi lebih kuat dan bijaksana. Fanny menatap jalan ke depan. Ia tahu perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi hari-hari baru dengan keberanian dan kebahagiaan yang tulus. Akhirnya, Fanny melaju dengan tenang, meninggalkan masa lalu yang penuh rahasia, dan melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Beberapa bulan setelah semua proses hukum selesai, Fanny mulai menata hidupnya dengan tenang. Adrian dan Ibu Hanifah menjalani hukuman mereka,
Sementara Pak Harjo dan Yasmin juga menerima konsekuensi tindakan mereka. Pagi itu, Fani pergi ke taman kota sambil membawa beberapa buku dan paket bantuan untuk disumbangkan ke anak-anak yang membutuhkan. Ia merasa senang bisa menggunakan sebagian harta warisan untuk hal-hal bermanfaat. Setelah selesai, Fani mengunjungi makam tunawisma yang dulu menjadi korban pengganti Adrian. Ia menaburkan bunga dan menuliskan pesan sederhana di nisan. Semoga damai di sisinya. Ia menatap nisan itu sebentar, lalu bangkit. Perasaan lega dan damai mengalir di hatinya. Semua yang pernah terjadi telah mengajarinya tentang kekuatan, kesabaran, dan keberanian. Siang harinya, Fani duduk di mobilnya. Ia melihat cincin kawin yang dulu selalu ia kenakan di meja samping. Dengan tegas, ia meletakkannya di tong sampah. Ia tahu, itu adalah simbol masa lalu yang harus ia tinggalkan. Fani menyalakan mesin mobil, dan perlahan melaju meninggalkan rumah lama. Ia tidak menoleh ke belakang. Masa lalu penuh kebohongan dan pengkhianatan telah ditinggalkan, dan kini ia siap menghadapi hari-hari baru dengan hati yang bebas dan pikiran yang jernih. Malamnya, saat Fani memarkir mobil di depan rumah barunya, ia tersenyum. Semua upaya dan perjuangannya telah membuahkan hasil. Ia berhasil menegakkan keadilan, menghormati korban yang tidak bersalah, dan memulai hidup baru yang lebih bahagia. Fani menatap langit malam yang tenang dan menarik napas panjang. Ia tahu, meski jalan hidup masih panjang, ia kini siap menghadapi semua tantangan dengan keberanian, keteguhan, dan kebahagiaan yang sejati.